Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Awalnya dia tidak mengenal suara, tapi lama-kelamaan sayup-sayup, lama-kelamaan jelas, dan dia tahu, akhirnya tahu suaranya itu suara ibunya, suara bapaknya, suara ayahnya, dia tahu. Ya. Dan kemudian juga dia pada fase berikutnya dia bisa melihat ya apa yang ada di sekelilingnya, dia lihat. Pada akhirnya dia juga bisa melihat dengan jelas lama-kelamaan ibunya, ini loh, ibu saya tuh yang ini, mukanya tuh begini, wajahnya kayak gini, modelnya seperti ini. Setelah dia tahu suaranya suara ibunya, dia tahu juga ibunya yang ini. Ketika ada orang lain yang mendekati, itu feelingnya sudah tahu dia, ini bukan ibu saya. Sekalipun suaranya mirip misalnya ya, ini bukan ibu saya, oh ini bukan ayah saya, gitu kan. Sekalipun suaranya mirip, tapi lama-kelamaan dia tahu itu dan perlahan-lahan perkembangannya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masih saya akan lanjutkan kaji dan ngaji kita Al-Azkar An-Nawawiyah. Saya masih akan membaca beberapa lanjutan penjelasan dari kitab ini. Sebenarnya topik utamanya adalah tentang pernikahan, tetapi kemudian sampai panjang ke soal sampai bayi lahir ya, sampai bayi lahir. Jadi perjalanannya panjang tapi singkat dalam kitab ini, karena kitab ini bukan kitab fikih. Kalau kitab fikih memang diurai satu-satu dan seringkali juga kita dapatkan perbedaan pandangan ulama. Tetapi ini adalah berisi riwayat-riwayat dan juga munajat dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya saya ingin mengulangi sedikit jamaah, ini tentang saat-saat menunggu ya kelahiran seorang anak bayi. Nih Bapak barangkali ya sudah nggak nunggu lagi ya Pak, sudah expired kira-kira begitulah. Sudah kadaluarsa. Tapi kan ada mantu, Pak. Ya. Ada mantu, ada anak. Jadi jangan sampai anak kita, misalnya apalagi anak kita laki-laki, istrinya mau lahir, ya nungguin istri di luar ruangan bersalin, tapi malah main gadget gitu kan. Atau melakukan hal-hal yang lain yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti lihat, dan memang minggu yang lalu sudah saya singgung ini, apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang wanita, yaitu Ummu Salamah dan Zainab bin Jahshin ya. Ketika anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, ingin melahirkan. Nah ini kenapa Ummu Salamah dan Zainab bin Jahshin yang diminta untuk mendampingi Fatimah, karena Fatimah kan sekalipun anak wanita ya, perempuan, dan tidak seperti kita sekarang ini barangkali ya. Artinya kan proses kelahiran pada masa-masa lampau itu ya, jangankan pada masa lalu, sekian abad yang lalu. Di kita saja kalau di kampung-kampung kan masih sederhana. Ya, kadang-kadang nggak keburu juga dibawa ke ke klinik bersalin ya. Kadang-kadang dengan cara-cara yang tradisional. Ya. Belakangan sini saja baru banyak proses persalinan itu lewat cara-cara yang lebih steril ya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki kan keluarnya itu kan kadang-kadang juga tidak lewat tangan dokter ahli persalinan. Jadi aja, di becak jadi, di perahu jadi,
lagi dibopong suaminya jadi. Kalau di daerah-daerah yang sangat terpencil kan gitu Pak. Lagi diusung gitu kan, ditandu, tiba-tiba lahir juga ya. Itulah bahasanya di dalam Al-Quran surat An-Nahl 1678. Itu unik memang bahasanya di dalam Al-Quran itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah akhrajakum, Allah yang mengeluarkan. Mengeluarkan itu bisa lewat bantuan di luar Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung Allah yang mengeluarkan. Makanya bahasanya akhrajakum. Ya, bisa lewat tangan dokter-dokter tertentu, dokter SPOG, dokter ahli persalinan, ya. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak, Pak. Diangkut lahir, di pesawat lahir tanpa bantuan. Akhrajakum, Allah yang Maha mengeluarkan, ya. Jelas di situ di dalam ayat surat An-Nahl 78 itu, An-Nahl 16 surat ke-16 ayat ke-78 itu, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi yang mengeluarkan dari rahim ibu seorang bayi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik lewat bantuan maupun tidak lewat bantuan, direct atau indirect, ya, mubasyaratan atau ghairu mubasyarah, langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah di sini Rasulullah SAW menyampaikan an Fatimah radhiyallahu anha, jadi lewat Fatimah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dana wiladaha, tatkala Fatimah ini jelang melahirkan, apa yang diperintahkan Rasulullah kepada orang lain, amara umma Salamah wa Zainab binta Jahsyin. Ada dua orang yang diperintahkan Rasul, Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsyin, untuk apa? Untuk nemenin Fatimah. Sama-sama perempuan ya Pak, sama-sama wanita kan enak. Kalaupun suami juga diperkenankan, ya. Atau Rasul tidak menemani di sini, lebih safe disampaikan oleh Rasulullah. Rasul memohon kepada Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsyin untuk mendatangi, untuk menemani Ayyatia. Ya. Keduanya menemani Fatimah jelang melahirkan. Apa yang diperintahkan Rasul? Nanti kalau menemani Fatimah jelang melahirkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengajarkan indaha ayat al-kursi, baca ayat kursi. Ini mantu kita nih, apa ya? Kalau kita barangkali tadi saya katakan sudah bukan tempatnya lagi, bukan waktunya lagi gitu. Tapi mantu-mantu kita harus paham, harus tahu. Anak kita harus paham, harus tahu. Diberitahu. Baca ayat kursi. Fayaqra'a indaha ayatul kursi, ya. Satu ayat kursi. Yang kedua lanjutkan dengan inna rabbakumullah, itu surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-54. Jadi setelah ayat kursi lanjutkan dengan surat Al-A'raf ayat ke-54. Nah, ini jarang kan Pak kita? Jarang kita apa namanya tahu ini. Ya, sekedar yang kita tahu saja, kita zikir macam-macamnya, iya biasa. Tapi sekarang kalau kita lihat sumber dari Al-Azkar An-Nawawiyah, antara lain Rasulullah itu menganjurkan, ya, memerintahkan kepada dua orang yang menemani jelang lahirnya Fatimah, Fatimah melahirkan itu adalah baca ayat kursi dan surat Al-A'raf ayat ke-54. Nanti Bapak lihat surat Al-A'raf ayat ke-54. Itu terkait dengan kekuasaan Allah yang menjelaskan. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat surat Al-A'raf ayat ke-54. Wa yu'awwizaha bil mu'awwidatain, dan nanti diakhiri dengan dua kul. Ya, dua kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Tidak disebutkan di sini kul yang satu lagi yang al-ikhlas. Ya, tapi dua kul di sini, ya. Tidak disebutkan trikul. Tapi di sini cuma dua kul. Wa yu'awwizaha bil mu'awwizatain. Jadi ayat kursi lanjutkan dengan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-54,
kemudian diakhiri dengan dua kul tadi. Ya. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini tolong sampaikan Pak pada anak-anak kita. Apalagi yang yang istrinya sudah katakanlah bulannya lah ya, bilang-bilang itu ya, jangan sampai nanti mereka tidak paham ini. Ya, kita yang tahu sebagai orang tua beritahu. Ya, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya katakanlah itu tidak punya sumber yang sangat kuat, ya, atau karena ketidaktahuannya tidak melakukan apa-apa, ya. Tidak melakukan apa-apa. Ini yang kita baca di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah. Kalau mau melakukan lain, mau baca Quran, mau zikir silakan. Tetapi salah satunya yang kita baca di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah ini, ketika Fatimah mau melahirkan, Rasulullah memerintahkan dua orang wanita, Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsin, untuk menemani Fatimah jelang melahirkan, membaca ayat kursi, Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-54 dan diakhiri dengan dua kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini penting, Pak. Berikutnya babul azan fi uzunil maulud. Nah, ini saya cari-cari sumber juga, ya. Sekalipun pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan, emangnya bayi dengar diazanin dan diikomatin. Ya, saya coba cari data. Jangankan dilahirkan, Pak, masih di dalam rahim, bayi sudah dengar. Ini menurut ilmu kedokteran. Ada data usia 7 bulan atau 8 bulan, itu bayi sudah bisa berkomunikasi dengan ibunya. Dan sudah dengar. Tentu saja dengan cara yang tidak kita bisa bayangkan dengarnya seperti apa dan bagaimana proses itu bisa berjalan. Nah, disebutkan di sini rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa ghairihima an Abi Rafi' radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Husain bin Ali hina waladathu Fatimah bisalah. Ya. Radhiyallahu anhum qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Qala jama'atu min ashabina yusahabu ayyu'adzina fi uzunihil yumna wa yuqima as-salata fi uzunihil yusra. Ya. Jadi ini ketika Fatimah yang juga melahirkan, itu Rasulullah mengazankan Husain bin Ali ini di telinga yang kanan, ya, azannya. Disebutkan juga oleh banyak ulama bahwa yang disunahkan itu adalah diazankan di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri. Saya buka data dulu sedikit, ini terkait dengan penjelasan ilmu kedokteran terkait dengan saya baca. Ini judulnya adalah kapan bayi mulai bisa mendengar. Dulu memang saya katakan juga ini, pada jamaah juga pernah saya ditanya, emangnya bayi sudah mendengar pada saat, untuk apa kalau gitu diazankan? Kan gitu pertanyaannya. Ternyata memang menurut dokter ahli di bidang ini sudah mendengar. Tapi kemudian di sini juga disebutkan ada penjelasan fungsi pendengaran ya, mulai terbentuk saat janin berusia 8 minggu. 8 minggu hingga 6 bulan itu sudah mulai, Pak, di dalam rahim masih kan. Makanya bisa berkomunikasi ibu dengan anak dengan cara tertentu ya. Kadang dielus-elus itu kan komunikasi juga. Dielus-elus itu kan pasti ada suara di dalamnya. Kadang ada ungkapan-ungkapan apa yang dari seorang ibunya, ungkapan-ungkapan sayang itu dengan alat pendengaran tertentu yang memang disediakan Allah Subhanahu wa taala, sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan itu. Ini 8 minggu hingga 6 bulan. Nah, saya punya fakta begini. Dia punya adik ipar. Dia cerita ke saya, "Bang, kenapa ya saya waktu hamil anak yang ini, kalau saya salat jamaah
salat jamaah sama suami atau salat jamaah di masjid atau di musola, itu kalau imamnya baca Fatihah dan diakhiri selesai Fatihah waladhdallin, dia selalu bergerak, si bayi ini di dalam rahimnya selalu bergerak. Nah, kalau salat di rumah juga begitu, kalau dia baca Fatihah sendiri, salat di rumah juga begitu. Amin. Sensitif amin nih sekarang ini. Iya, tahun politik. Jadi seakan-akan dia mendengar bacaan Fatihah itu selesai dan kemudian si bayi ini bergerak. Setelah itu dia selesai sudah. Nah, ibunya memahami jangan-jangan nih anak di dalam rahim itu mengamini bacaan akhir dari surat Fatihah imam atau ibunya yang baca surat Fatihah. Nah, ini kemudian berarti memang secara ilmiah dibuktikan, ya. Kalau bayi di dalam rahim seorang ibu itu sudah bisa mendengar dengan cara yang sederhana tentunya, ya, dengan cara-cara yang kita nggak bisa bayangkan seperti apa mendengarnya itu. Nah, makanya adik ipar ini begitu lahir anaknya dikasih namalah dia kemudian Aminah, panjang apalagi itu, tapi nama depannya Aminah, ya, karena dia merasa kalau habis baca Fatihah itu ini si bayi bergerak terus, ya, jadi seakan-akan mengamini, ya. Kemudian dipakailah untuk nama anaknya itu jadi Aminah agak ada panjang sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa jangankan pada saat baru lahir, jadi kalau Rasulullah melakukan itu pada saat bayi lahir azan pada kuping kanan, pada telinga kanan, dan kemudian pada telinga kiri, itu jangan lagi kita tanya apakah bayi sudah mendengar atau belum. Jawabannya pasti sudah. Ya, sudahlah gitu dengan cara yang pasti sederhana cara pendengarannya karena prosesnya kan terus berjalan. Ya. Dan bahkan dia mendengar suara ibunya, mendengar suara orang-orang yang berada di sekitarnya, ya. Dan lama-kelamaan ini akan semakin potensial sehingga dia mengenal betul model suara ibunya, model suara ayahnya. Kenal dia, sama dengan kita akan kenal nih suara siapa. Kenatipun misalnya orang itu ada di mana, di balik kamar, di balik ruangan. Oh, itu suara ketua DKM tuh. Itu suara marbot. Itu suara istri. Cucu juga kan begitu. Oh, itu suara engkongnya, suara kakeknya, suara orang lain beda. Makanya ketika didekati secara psikologis itu dia sudah pasti akan lama-kelamaan tahu. Jadi fungsi pendengaran disebutkan di sini, fungsi pendengaran mulai terbentuk saat janin berusia 8 minggu hingga 6 bulan. Jadi kalau begitu disyariatkan, ya disunahkan azan dan iqamah pada bayi yang baru dilahirkan itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya, secara ilmiah dan secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, memang disebutkan di dalam surat An-Nahl surat ke-7 ayat surat ke-16 ayat 78 itu Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan la'allakum tashkurun. Jadi Bapak lihat urutannya tuh. Wa ja'ala lakumus sam'a. Jadi yang pertama kali aktif adalah pendengaran. Pada bayi, pendengaran yang pertama kali aktif. Makanya kan ketika dilahirkan matanya belum terbuka, belum ya Pak? Lihat nggak Pak Cucu? Ya, belum terbuka matanya belum. Tapi telinga ini sudah. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran dulu. Wal absar, maka kemudian lama kelamaan dia bisa melek perlahan-lahan. Ya masih remang-remang lama-lama dia awas. Baru al-afidah, hati nurani, ya, hati perasaannya. Dia itu diciptakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ada dekat dengan ibunya, tenang dia, nyaman dia. Ya. Makanya kemarin saya ceritakan kalau bayi nangis itu sama orang lain dioper-oper tuh kadang-kadang nggak diam. Tapi kalau sudah dipegang ibunya, diam dia. Karena ada apa namanya? Ada sense psikologisnya, ya. Di dalam diri seorang bayi itu yang disebut dengan tadi wal afidah, hati sanubarinya, sense psikologisnya ada. Nah,
Fungsi yang pertama diaktifkan Allah Subhanahu wa taala, jangankan setelah dilahirkan, masih di dalam rahim pun oleh dunia akademik disebutkan seorang bayi sudah bisa mendengar sesuatu yang berada di luar dari rahim. Makanya kan banyak dianjurkan kita nih, pada saat si ibu hamil, ya sudahlah banyak baca Quran, itu didengar oleh si bayi. Atau memperdengarkan Al-Quran, ya, atau kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Si ibu pun harus benar-benar bisa mengontrol dirinya untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang buruk. Ya Pak ya, kata-kata kalimat-kalimat yang buruk, karena itu didengar, itu menurut ini juga didengar, sudah bisa didengar oleh. Belum lagi misalnya kalau dia mengucapkan kata-kata itu juga terbawa lagi dengan situasi psikologisnya, pasti akan memberikan pengaruh. Ya, makanya ya memang harusnya hal-hal yang semacam ini menjadi perhatian kita semua. Ya, menjadi perhatian kita semua. Kalau anak kita, apalagi yang kalau anak kita perempuan, ya dia sedang hamil, ya sudah tuh harus kita beritahu, kita informasikan itu. Benar-benar harus kita informasikan. Jangan sampai mereka tidak tahu hal-hal yang kalau di dunia barat ya kan yang diperdengarkan lagu-lagu ya Pak ya, lagu-lagu klasik bahkan begitu ya, katanya mencerdaskan juga. Iya, tetapi hasil penelitian ternyata lagu-lagu klasik itu ya, itu tingkat apa namanya, tingkat kebaikannya untuk bayi itu jauh lebih baik Al-Quran ketimbang apa namanya lagu-lagu klasik. Ya, jauh lebih baik ya, Al-Quran dibacakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya. Itu jauh lebih baik Al-Quran ketimbang misalnya lagu-lagu klasik ya. Ya. Jadi jangan sampai, nah nanti yang repot nih kan kalau ibunya senang lagu dangdut koplo misalnya, itu repot lagi. Gitu kan ya, lagu-lagu yang gak karu-karuan. Ini penting Pak, penting. Ya, karena itu tadi ya, pada saat si bayi masih di dalam rahim pun dia sudah bisa berinteraksi dengan ibunya. Apalagi setelah dia dilahirkan ya, tadi diazankan dan diiqamatkan ya. Ini ada juga data misalnya perkembangan perkembangan dari waktu ke waktu ya. Bayi 3 bulan, bayi 4 sampai 5 bulan, apa yang dia bisa, 6 sampai 7 bulan, 8 sampai 10 bulan, 1 tahun dan selanjutnya. Itu apa yang biasa terjadi dan perkembangan itu terjadi perlahan-lahan ya. Awalnya dia tidak mengenal suara, tapi lama-kelamaan sayup-sayup, lama-kelamaan jelas, dan dia tahu, akhirnya tahu suaranya itu suara ibunya, suara bapaknya, suara ayahnya, dia tahu. Ya. Dan kemudian juga dia pada fase berikutnya dia bisa melihat ya, apa yang ada di sekelilingnya dia lihat. Pada akhirnya dia juga bisa melihat dengan jelas lama-kelamaan ibunya. Ini loh, ibu saya tuh yang ini. Mukanya tuh begini, wajahnya kayak gini. Modelnya seperti ini. Setelah dia tahu suaranya suara ibunya, dia tahu juga ibunya yang ini. Ketika ada orang lain yang mendekati, itu feelingnya sudah tahu dia. Ini bukan ibu saya. Sekalipun suaranya mirip misalnya ya. Ini bukan ibu saya, oh ini bukan ayah saya, gitu kan. Sekalipun suaranya mirip, tapi lama-kelamaan dia tahu itu dan perlahan-lahan perkembangannya terjadi. Jadi 3 bulan, 4 sampai 5 bulan, 6 sampai 7 bulan, 8 sampai 10 dan selanjutnya. Ya. Kita lanjutkan jamaah bacaan kita. Jadi kalau ada hal-hal yang semacam ini ya terjadi dan kemudian sudah dibuktikan di dalam dunia akademis ya. Secara saintifik dibuktikan bahwa bayi memang diazankan dan diiqamatkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Dan saya memang bukan hanya cari data begini nih. Dan saya sudah komunikasi juga dengan dokter ahli THT yang sangat kompeten di bidangnya. Saya penasaran, saya tanya, ya memang kata dia ada masalah dari dulu memang. Pada saat bayi lahir itu sudah mendengar dengan cara tertentu ya. Tidak seperti pendengaran kita tentunya. Dan kan yang terus dikontrol oleh ahli dokter di bidang ini kan adalah pendengaran ya. Jadi 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan tuh yang dites oleh dokter itu sebenarnya antara lain adalah pendengarannya. Aktif nggak dia pendengarannya? Kalau tidak aktif pendengarannya berarti
ada hal yang harus dibenahi dari pendengaran. Bukan telinga, Pak, pendengaran. Pendengaran itu kan, telinga kan alat. Kuping ini kan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan alat ini Allah ilhamkan pendengaran itu, dan kemudian dengan alat ini dia menangkap suara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan hadis yang lain disebutkan man wulida lahu mauludun fa azana fi udhunihil yumna wa qama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Ummus sibyan di sini maksudnya adalah godaan-godaan syaitan. Jadi azana fi udhunihil yumna wa qama fi udhunihil yusra. Kalau bisa bapaknya, Pak. Makanya orang anak-anak kita ini harus bisa azan dan bisa iqamah. Kalau bisa jangan yang lain. Memang ayahnya harusnya. Ya, malah saya dapat informasi juga jangan sampai dia mendengar suara yang lain dulu. Yang pertama kali dia dengar di luar rahim seorang ibu pada saat dia dilahirkan adalah suara kalimat tauhid itu. Dia tidak mendengar dulu suara bidan, dia tidak mendengar dulu suara dokter SPOG. Tapi yang dia dengar adalah suara kalimat tauhid lewat azan itu dan iqamat itu. Makanya saya pernah disampaikan juga, sudahlah nggak usah nungguin dibersihin dulu, langsung azanin saja iqamatin. Belum bersih juga nggak apa-apa. Sedang diberes-beresin kan, habis itu kan dibersihin ya Pak, baru dia bedong supaya dia lebih nyaman. Belum dia apa-apain masih keluar teman. Segera langsung diazankan. Jangan sampai dia dengar suara yang lain dulu gitu. Suara bidan, suara dokter, suara misalnya ada media-media lain di dalam ruangan itu ya. Tapi diperdengarkan suara azan dan suara iqamah. Itu yang pertama. Kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang disebut setelah itu nanti ada di sini di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah ini ada tahnik. Tahnik itu satu proses di mana nanti si bayi itu diberikan sesuatu yang manis di lisannya. Ya. Tapi di mananya nanti kita baca pada bagian ini. Tapi tahnik itu sebenarnya apa? Materinya apa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawaina bil asanid as-sahih fi sunani Abi Daud dan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan fa yad'u lahum wa yuhannikuhum wa fi riwayatin fa yad'u lahum bil barakah. Jadi Aisyah satu ketika menyampaikan beliau menyampaikan bahwa satu ketika Rasulullah SAW ini didatangkan kepada beliau ini banyak anak kecil yang baru dilahirkan. Kan gitu kita ya jamaah. Di kampung-kampung kita juga begitu, kadang-kadang bukan kadang-kadang memang masih ada tradisi dibawa ke kiai, mohon didoain. Cuma sekedar diusap saja, didoain. Mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, jamaah saya kira sampai di sini dulu, nanti kita masih akan melanjutkan, ada beberapa poin yang masih harus kita selesaikan. Malam hari ini kita selesaikan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.